Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sore, dan malam teman-teman semua. Di sini kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil maket kerja karya kami. Sebelum itu perkenalkan, nama saya Ajuniki Hermani dari NIM akhir 137. Saya Putri Rizky Afirlianis dengan NIM akhir 143. Saya Salmaulin Ramadhani dengan NIM akhir 139. Saya Sarfina Sulsabila dengan NIM akhir 125. Langsung aja di sini kita akan mempresentasikan hasil kerja maket kami. Maket kami ini dengan tema terbuka, efisiensi, dan terintegrasi. Sebuah konsep yang kami angkat untuk menjawab tantangan desain perkantoran modern. Maket kami ini memberikan 3 zona bangunan utama. Yang pertama, area kerja di bagian kiri, kemudian area privat di bagian tengah kanan, dan area ketiga atau back office bagian depan. Mengapa kami tidak membuat gedung atau lantai yang bertingkat? Karena kami ingin mengusung konsep work-life balance dan begitu karyawan tidak perlu naik ke lift atau naik tangga untuk sekedar bertemu rekan kerja atau untuk rapat. Dengan desain yang satu lantai menyebar ini, mobilitas menjadi lebih mudah, komunikasi lebih terbuka, dan karyawan bisa merasakan ruangan yang lebih lega. Kemudian warna dinding kami warna putih karena kami dari segi material itu warna putih itu mudah untuk dicari. Kemudian dari segi visual, warna putih memberikan kesan yang bersih, profesional, dan tidak kaku. Kemudian warna putih ini juga nanti dapat memantulkan cahaya dengan baik sehingga ruangan terasa lebih terang dan luas meskipun skalanya kecil. Kemudian jika diperhatikan lebih dalam, kami memiliki jalur sirkulasi atau tidak ada lorong sempit atau gang yang berbelit-belit. Semua area terhubung dengan ruang terbuka yang luas. Kenapa? Karena kami ingin menunjukkan bahwa kantor yang baik adalah kantor yang memberikan kebebasan bergerak kepada karyawannya, bukan kantor yang mengurung mereka dalam ruang yang sempit atau tanpa ada ruangan untuk sekedar berjalan-jalan melepaskan penat atau pusing mereka. Di sisi kiri terdapat sebuah ruangan berbentuk persegi panjang yang menepati hampir sepertiga dari total luas lahan. Di dalam ruangan ini, kami menempatkan 3 deret meja kerja yang panjang. Meja-meja ini berwarna krem muda dengan tekstur yang menyerupai kayu atau laminasi kantor pada umumnya. Di setiap meja terdapat 4 kursi putih kecil yang berjajar rapi. Jika kita hitung, totalnya itu ada 12 kursi di area itu. Ini menandakan bahwa area ini dirancang khusus untuk tim yang bekerja bersama secara kolaboratif, misalnya tim marketing, tim desain grafis, atau tim customer service. Lalu, mengapa kami memilih kursi berwarna putih? Ada alasannya. Dari psikologi, warna putih itu tidak hanya memberikan kesan bersih, tetapi juga menciptakan suasana yang tenang dan fokus. Dengan background dinding yang juga putih, warna kursi yang putih akan menyatu dan tidak mengganggu konsentrasi visual karyawan saat bekerja. Ini adalah salah satu prinsip desain interior minimalis yang sering diterapkan di kantor-kantor startup modern. Selain meja dan kursi, di ujung depan dari ruangan ini, yaitu di dekat pintu masuk yang menghubungkan ke area jalan, terdapat sebuah meja resepsionis kecil. Ini adalah pos pertama yang ditemui oleh tamu atau klien yang datang ke kantor. Letaknya sangat strategis. Tamu tidak perlu masuk terlalu jauh ke dalam area kerja. Mereka akan langsung disambut, kemudian diarahkan ke ruangan yang tepat. Sekarang mari kita simulasi rute seorang tamu yang datang ke kantor ini. Tamu turun dari mobil di jalan raya yang ada di sebelah kanan market. Mereka berjalan kaki melewati area depan, masuk ke pintu utama, langsung bertemu dengan resepsionis. Setelah itu, jika mereka ingin bertemu dengan tim marketing, mereka akan diarahkan ke area kerja di kiri. Jika mereka ingin bertemu dengan direktur, mereka akan diarahkan ke ruang privat di samping resepsionis. Rute ini jelas, lurus, dan tidak membingungkan. Tidak ada koridor yang berliku-liku, tidak ada pintu yang tertutup rapat tanpa petunjuk. Semuanya linear dan transparan. Itulah mengapa dalam market ini kami tidak membuat lorong-lorong sempit. Prinsipnya adalah open flow. Aliran yang terbuka, karyawan bisa bergerak dari meja kerja ke resepsionis, ke ruang rapat, atau ke ruangan area istirahat dengan mudah tanpa merasa terhalang. Nah, lalu kita perhatikan di ujung atas, tepatnya di sebelah kanan dari ruangan kerja tim, ada sebuah ruangan yang terpisah. Nah, di dalam ruangan ini terdapat sebuah meja kerja krem kecil dan sebuah kursi putih bulat. Nah, jika diperhatikan lebih dekat, meja ini berukuran lebih kecil dibandingkan meja-meja di area tim. Ini adalah ruangan boss office atau kantor pribadi. Fungsinya adalah untuk manajer, direktur, atau pimpinan perusahaan yang membutuhkan ruang kerja yang lebih fokus dan tenang. Nah, sekarang perhatikan area pojok kiri bawah.
pada market. Nah, di sini ada sebuah ruangan yang cukup luas. Ruangan ini bentuknya lebih tertutup dan sederhana. Di dalamnya kita bisa melihat sebuah meja panjang berwarna krim dan sebuah proyektor serta laptop kerja. Nah, ruangan ini kami fungsikan sebagai ruangan meeting. Mengapa ruangan ini diletakkan di depan dan sebelah resepsionis? Fungsinya adalah agar pihak eksternal ketika ingin melakukan meeting tidak perlu jauh menyusuri area kantor dan lebih efisien. Nah, serta tidak mengganggu karyawan yang sedang kerja di ruang kerja. Baik, setiap ruangan memiliki peran yang jelas dan lokasi yang mendukung peran tersebut. Nah, selanjutnya rekan saya Salwa akan menutup presentasi dengan penjelasan tentang jalan, detail-detail kecil, dan filosofi di balik market ini. Saya akan menutup presentasi kelompok kami dengan menjelaskan elemen eksterior dan detail-detail kecil yang mungkin terlihat sepele, tetapi sebenarnya memiliki makna yang mendalam. Pertama, perhatikan jalan raya yang membentang di kanan market. Jalan ini berwarna gelap dengan garis marka putih di tengah dan garis kuning di tepi jalan. Jalan ini bukan sekedar hiasan atau dekorasi. Ini adalah akses utama bagi kendaraan yang akan masuk ke area perkantoran. Dalam skala nyata, jalan ini mewakili akses jalan umum yang terhubung ke jalan raya utama. Selain itu, di area tanah coklat bundaran di depan bangunan, Anda bisa melihat jalan. Di sini kami mengartikan sebagai area jalan kendaraan akses keluar masuk para pegawai kantor. Lalu mengapa kami memilih warna dominan putih untuk dinding dan coklat untuk tanah? Warna putih sebenarnya yang sudah Kia singgung di awal melambangkan keterbukaan, transparansi, dan kebersihan. Dan lalu warna coklat melambangkan kestabilan, pijakan, dan kehangatan. Kombinasi antara putih dan coklat ini menciptakan suasana kerja yang tenang, tidak mudah stres, dan produktif. Karyawan bisa bekerja dengan nyaman tanpa merasa tekanan oleh warna-warna yang mencolok. Kesimpulan dari kelompok kami, dengan market ini kami ingin membuktikan bahwa sebuah kantor tidak harus besar, megah, atau bertingkat tinggi untuk menjadi efisiensi dan nyaman. Cukup dengan zona yang jelas, area tim untuk kolaborasi, area privat untuk fokus, area servis untuk logistik dan keamanan, serta area luar untuk mobilitas dan kenyamanan. Semua zona ini terhubung dengan jalur sirkulasi yang pendek dan langsung. Ini adalah model perkantoran yang ideal untuk usaha kecil hingga menengah yang ingin tumbuh dan berkembang. Desain yang terbuka, efisien, dan terintegrasi akan meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan karyawan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kemudian kami tampilkan cara pembuatan market kami dan hasil dari market kami.
hearing it. You talking about me, I don't see a shit. Switch on my side, I take any lane. Switch on my car, parking on the plane. Look what you got.